Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Dan tak lupa juga kita kirimkan salat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu buah judul kultum, yaitu akhlak dan etika bermedia sosial. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di era digital, media sosial sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Beragam kemudahan yang tersedia di media sosial menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk menggunakannya sebagai sarana komunikasi dan berbagi informasi. Namun kebebasan dalam bermedia sosial terkadang tidak dibarengi dengan etika yang apik dalam penggunaannya, sehingga lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaatnya. Untuk itu ada beberapa rambu yang harus kita pahami yang mencirikan kita sebagai muslim yang berakhlak. Kebebasan dalam bermedia sosial tak jarang menimbulkan berbagai problematika di tengah masyarakat. Tak jarang informasi yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya hoaks, fitnah, ghibah, namimah, ujaran kebencian, permusuhan, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmonisasi sosial. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertama yang harus diperhatikan seorang muslim dalam bermedia sosial adalah muraqabah, atau merasa selalu diawasi Allah. Apapun yang kita sebarluaskan di media sosial, termasuk niat di balik postingan tersebut, harus disadari bahwa Allah Maha mengetahui. Dengan selalu merasa diawasi, kita hanya menggunakan media sosial untuk hal-hal yang membawa maslahat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubadu asai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alim." Yang artinya, jika kamu menampakkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Ahzab ayat 54. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya nomor 24 tahun 2017 menyampaikan tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Fatwa ini mengatur tentang hubungan sosial sesama manusia, mulai dari mengirim pesan hingga memastikan kebenaran informasi yang beredar. Seorang muslim harus senantiasa meningkatkan keimanan, mempererat persaudaraan, menkokohkan kerukunan, dan tidak mengajak kepada hal-hal yang maksiat. Penting bagi seorang muslim untuk melakukan tabayun atau klarifikasi ketika mendapatkan informasi yang belum tentu kebenarannya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim dalam menyampaikan informasi harus dengan benar. Islam mengajarkan opini yang jujur dan didasarkan pada bukti dan fakta serta diungkapkan dengan tulus.
tidak menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya di media sosial. Istilah ini disebut qaul zur, yang berarti perkataan buruk atau kesaksian palsu. Firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Hajj ayat 30 yang artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk amar ma'ruf dan nahi munkar idealnya juga dipedomani seorang muslim dalam bermedia sosial. Sudah saatnya media sosial harus dipergunakan untuk mengajak kepada kebajikan, menyalurkan konten positif melalui berbagai platform yang saat ini banyak digemari masyarakat, seperti YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, yang merupakan media yang tepat dan mudah untuk menyebarluaskan kebaikan yang bertanggung jawab. Dan kita harus menjadi orang-orang yang masuk dalam golongan amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 104. Wal takum min ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga di tengah arus globalisasi dan kencangnya informasi yang tiada henti setiap detiknya, saat ini kita semakin bijaksana dan arif dalam bermedia sosial. Halak yang mencerminkan pribadi muslim harus terus dipedomani, sehingga berbagi fasilitas dan kemudahan zaman dapat membawa maslahat untuk umat dan bangsa. Mungkin hanya ini yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.